Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Kurniawan dari kelas 3D3 Elektronika B, NRP 52, akan menjelaskan mengenai implementasi kesehatan dan keselamatan kerja di sektor pertambangan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang sangat menarik. Apa itu pertambangan? Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan menggunakan sistem pertambangan. Hasil tambang di Indonesia sangat beragam, seperti emas, perak, minyak, pasir, dan sebagainya. Namun, dengan banyaknya usaha di sektor pertambangan juga menjadi penyumbang angka kecelakaan kerja. Setiap tahun, diketahui peningkatan jumlah kecelakaan kerja di sektor pertambangan. Lalu berapa jumlah tambang di Indonesia? Berdasarkan peta dari Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, wilayah tambang di Indonesia tersebar di berbagai daerah. Dari ujung Sabang sampai Merauke, memiliki potensi hasil tambang yang melimpah, sehingga menarik minat para pengusaha untuk mengelolanya. Berdasarkan data pertambangan tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik, total keseluruhan tambang di 34 provinsi di Indonesia adalah sebanyak 117.367 tambang, dengan berbagai hasil tambang yang dihasilkan dan dikelola. Dalam melakukan pekerjaan di area pertambangan, perlu untuk memerhatikan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu apa saja peraturan kesehatan dan keselamatan kerja di sektor pertambangan? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827-K garis miring 30 garis miring MEN garis miring 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Nomor 555-K Tahun 1995 tentang kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan umum. Lalu apa saja kesehatan dan keselamatan kerja di sektor pertambangan? Kesehatan dan keselamatan kerja di sektor pertambangan terdiri dari kesehatan dan keselamatan saat bekerja. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam bidang pertambangan meliputi beberapa program, di antaranya kesehatan pekerja atau buruh, higienis dan sanitasi, ergonomis, pengelolaan makanan dan minuman, gizi pekerja atau buruh, serta diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja. Selain itu, keselamatan kerja juga menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor pertambangan harus meliputi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, manajemen resiko, program keselamatan kerja yang meliputi pencegahan terjadinya kecelakaan, kebakaran, dan kejadian lainnya yang berbahaya, pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja, administrasi keselamatan kerja, manajemen keadaan darurat, inspeksi keselamatan kerja, serta pencegahan dan penyelidikan kecelakaan.
Selanjutnya yaitu kecelakaan kerja di sektor pertambangan. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak terkendali, dan tidak dikehendaki, atau unplanned, uncontrolled, and undesired pada saat bekerja, yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh tindakan tidak aman dan atau kondisi tidak aman sehingga terhentinya kegiatan kerja. Kecelakaan tambang harus memenuhi 5 unsur, yaitu benar-benar terjadi, mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik Tambang atau KTT, atau penanggung jawab teknik dan lingkungan atau PTL. Akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya. Selanjutnya yaitu terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cedera atau setiap orang yang diberi izin, serta terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Berikut ini beberapa insiden kecelakaan kerja di sektor pertambangan. Pada tahun 2021, 11 penambang di Cina terjebak selama 2 pekan di sebuah tambang emas karena ledakan yang terjadi di tambang tersebut. Tahun 2020, 3 pekerja tambang batu bara di Sawah Lunto tewas tertimbun reruntuhan di kedalaman 150 meter. Dan pada tahun yang sama, 17 pekerja tambang di Cina tewas karena kadar karbon monoksida yang sangat tinggi. Tahun 2019, 1 pekerja PT Lumajang Jaya Sejahtera tewas tertimpa batu. Tahun 2014, 18 pendulang emas di Bengkayang, Kalimantan Barat tewas tertimbun reruntuhan. Selanjutnya yaitu jumlah kecelakaan kerja di sektor pertambangan. Berdasarkan data dari dashboard MODI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2019 hingga 2021 terjadi peningkatan jumlah kecelakaan kerja di sektor pertambangan. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa masih minimnya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di sektor pertambangan. Sehingga perlu adanya peningkatan pada sistem manajemen di tempat kerja. Salah satu cara untuk menghindari insiden saat bekerja di sektor pertambangan yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Apa itu alat pelindung diri? Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8/MEN/7/2010, alat pelindung diri atau APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Sehingga penggunaannya menjadi salah satu cara dalam mengurangi tingkat kecelakaan. Lalu apa saja alat pelindung diri saat bekerja di sektor pertambangan? Di antaranya, helm sebagai pelindung kepala, kacamata sebagai pelindung mata, headphone sebagai penutup telinga, masker sebagai pelindung sistem pernafasan. Selanjutnya ada rompi, sarung tangan sebagai pelindung tangan, apron atau baju set dalam bekerja, dan sepatu safety. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan suatu pekerjaan perlu menggunakan pedoman kerja serta standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perlunya pemahaman mengenai sistem manajemen K3 di sektor pertambangan menjadi hal yang wajib diperhatikan, mengingat wilayah kerja yang memiliki resiko cukup besar dalam menimbulkan suatu insiden. Selain itu, peranan alat pelindung diri atau APD juga menjadi hal penting untuk diperhatikan, karena piranti tersebut menjadi pelindung dalam kegiatan kerja. Selain itu, peralatan kerja maupun pelindung diri yang digunakan harus sesuai dengan standar operasional atau standar yang berlaku. Kemudian, saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan pembahasan ini adalah
Semua pihak yang ada pada suatu badan usaha atau perusahaan harus berperan aktif dalam melakukan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK 3. Yang kedua yaitu badan usaha atau perusahaan wajib memberikan pendidikan dan pelatihan seputar K3 agar tenaga kerja memiliki pemahaman yang dapat diterapkan selama proses bekerja. Selanjutnya, badan usaha atau perusahaan perlu menyediakan atau merekrut tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Dan perlu dilakukan pengendalian atau manajemen risiko dengan menerapkan beberapa standar yang berlaku sehingga tingkat risiko kecelakaan kerja dapat berkurang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.